rapat koordinasi bersama unsur Forkopimda dan para perangkat daerah termasuk camat dalam rangka menyikapi terkait dengan COVID-19 atau gampangnya COVID-19. Kita sudah mengeluarkan edaran hari Sabtu dengan kondisi yang memang, dan kita juga melihat arahan dari Presiden Republik Indonesia langsung pemerintah Kabupaten Bekasi berinisiatif untuk bagaimana melokalisir terkait dengan penyebaran COVID-19 ini. Kita ingin di Kabupaten Bekasi jangan sampai, walaupun sudah terjadi, jangan sampai meluas. Tentu saja harus ada upaya-upaya dari kita, khususnya pemerintah daerah, untuk bagaimana ini tidak menjadi bencana buat masyarakat Kabupaten Bekasi. Bapak dan Ibu sekalian, bahkan hari ini banyak kegiatan rapat-rapat Pak Ketua di perangkat daerah yang memang dibatalkan karena memang semakin banyak orang yang kumpul ini dikhawatirkan tadi penyebarannya. Jadi yang pertama adalah nanti kita akan membentuk yang namanya gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Nah, tentu saja ini perlu keterlibatan dari semua pihak, baik dari unsur kita pemerintah daerah, TNI, Polri, nah ada tokoh masyarakat nanti, tokoh agama, pimpinan dewan, yang mana sampai hari ini kita statusnya sih masih siaga. 448 orang dalam pemantauan, 2 orang meninggal. Terus untuk di Kabupaten Bekasi kita sudah mengadakan beberapa upaya. Yang pertama adalah pemeriksaan TKA di perusahaan atau di perumahan. Ini kita melalui Disnaker, Dinas Kesehatan, dan yang lainnya dibantu oleh TNI Polri. Kita sudah melakukan upaya-upaya pemeriksaan di masing-masing perusahaan dan perumahan yang di situ terdapat tenaga kerja asing. Nah, ini sudah kita lakukan. Yang kedua, monitoring kejadian yang ada di wilayah kita. Ini tentu saja terus kita monitoring. Yang selanjutnya, penyelidikan epidemiologi pada tersangka kasus. Selanjutnya, sinergi dengan TNI Polri, para OPD, termasuk DPRD, melibatkan organisasi profesi, swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Ini kita tetap bersinergi dalam rangka tadi upaya-upaya kita di Kabupaten Bekasi dalam rangka pencegahan. Terus hari Sabtu juga saya mengeluarkan edaran Bupati nomor 440, himbauan tidak boleh melakukan aktivitas banyak orang dan segala macam. Itu nanti sudah tertuang di dalam edaran itu yang mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah baca. Harapannya edaran itu diindahkan. Makanya tadi saya mendengar ini ada rapat di sana sini, apakah tidak baca edaran Bupati? Bubarin, batalkan dulu di pending dulu. Ya, karena memang nggak boleh tuh Pak. Sekarang itu bahkan anak sekolah saja kita belajarkan di rumah, tapi guru-gurunya tetap. Nanti saya bersama Forkopimda langsung mengecek ke sekolah-sekolah juga, termasuk kantor-kantor, bagaimana apa saja. Misalkan tadi begitu masuk sudah diperiksa tuh, pembatasan keluar rumah dan lain-lain. Ini juga nantinya saya berharap tadi para perangkat daerah di masing-masing ruangannya bagaimana kita hidup bersih sekarang ini, pola hidup bersih.
Misalkan masuk tadi saya udah suruh cuci tangan, ya kan? Nah itu bagaimana mulai hidup bersih kita lakukan untuk penyebaran virus ini tidak begitu meluas di Kabupaten Bekasi. Jadi nanti kita tidak bisa menyebutkan dengan rinci di mana, di kampung apa, di RT apa tidak. Jadi Bekasi tadi 12 pasien dengan pengawasan, 40 orang dalam pemantauan, 2 positif, 2 meninggal. Ini tentu saja sudah mendunia. Ya, diharapkan di Kabupaten Bekasi kita akan berupaya, kita kompak untuk mari sama-sama. Tadi edaran dari saya juga merujuk kepada kebijakan Presiden Republik Indonesia bahwa kita tuangkan juga di dalam edaran Bupati. Saya berharap edaran itu harus diindahkan dan para camat sekali lagi saya mengharapkan untuk segera mengumpulkan para kepala desa untuk disosialisasikan, untuk diberitahukan agar yang pertama terkait dengan surat edaran, yang kedua jangan panik, jangan sampai kondisi ini membuat masyarakat resah. Ini harus betul-betul kita berikan ketenangan. Kita pada prinsipnya sudah kita persiapkan melalui dinas kesehatan, rumah sakit, termasuk rumah sakit swasta dan yang lainnya. Ini tentu saja sudah kita siapkan semua. Jadi kalaupun terjadi hal yang tidak kita inginkan terjadi, misalkan ada masyarakat, secepatnya melaporkan. Kita juga melalui call center 112 ini 1 kali 24 jam menerima laporan daripada masyarakat khususnya virus corona ini. Yang saya hormati Pak Bupati, Bapak Ibu Koordinator Pimpinan Daerah dan DPRD hadirin yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan terkait dengan tindak lanjut dari Kepres 7 2020 bahwa kita di Kabupaten Bekasi akan segera menyusun gugus tugas. Sebelumnya kita sudah membentuk pada tanggal 6 Maret yang lalu, yaitu PIKO, Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Kabupaten Bekasi. Maksud dengan gugus tugas ini lebih kepada detail implementasi kaitan dengan pelaksanaan upaya-upaya pencegahan terutama, sehingga nanti akan didetilkan di gugus tugas ini tugas dan fungsinya. Sehingga kita harapkan dengan adanya gugus tugas ini bisa maksimal pelaksanaan upaya-upaya penanganan COVID-19 di Kabupaten Bekasi. Draft yang coba kita susun terkait dengan gugus tugas ini mengacu kepada yang sudah disusun di pusat. Jadi pengarah dari Pak Bupati, Ibu Kajari, Pak Dandim sebagai ketua, Pak Kapolres, wakil ketuanya Kepala Dinas Kesehatan, Pak Wakapolres, Pak Kasdim, dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jadi di pusat ini sudah dikategorikan bencana non alam, sehingga di pusat pun sebagai ketua satgas sebenarnya Kepala BNPB. Selanjutnya terkait dengan anggota, ini para asisten, ini lebih di internal kita sebenarnya, para kepala OPD di lingkungan kita Kabupaten Bekasi, ada unsur dari Polri, unsur TNI, unsur BPBD, unsur Kementerian Agama Kabupaten Bekasi, Diskominfo yang terkait dengan sarana pendukungnya, unsur Dinas Kesehatan, unsur Dinas Perhubungan, unsur Dinas Sosial, unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Itu draft yang
sudah kami coba susun terkait dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Bekasi tahun 2020. Izin melanjutkan, ini terkait dengan para petugas, khususnya petugas kesehatan. Kita pun harus pastikan bahwa semua petugas kesehatan di Kabupaten Bekasi, termasuk institusinya, termasuk rumah sakitnya, harus betul-betul siap, kompak. Saya mohon izin, jangan sampai ada terjadi miskomunikasi di antara sama petugas, samakan persepsinya, samakan bahasanya, sehingga membuat ketenangan. Dan yang lebih penting lagi, saya mohon Dinas Kesehatan dicek kesediaan APD, terutama alat pelindung diri yang ada di UPTD, agar dipastikan betul petugas yang melayani, yang petugas kesehatan menggunakan APD pada saat penanganan. Dalam kesempatan ini saya berikan waktu untuk Ibu Gajari barangkali yang mau disampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal yang memang saat ini ditengarai sebagai satu metode yang paling efektif adalah social distancing. Mohon koreksi kalau saya salah, ibu-ibu dan bapak-bapak dokter yang mungkin pada hari ini berkesempatan hadir. Itu salah satu metode yang dipandang paling efektif adalah dengan menjaga jarak aman. Namun demikian, hari ini kita dikumpulkan oleh Pak Bupati karena memang ini harus kita lakukan. Pertemuan ini harus kita lakukan, kita harus segera melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu, langkah-langkah yang dianggap penting dan perlu untuk ke depan. Jadi kami pun berharap, saya secara pribadi, saya berharap bahwa pertemuan ini bisa seefektif mungkin membuat sebuah perencanaan yang matang untuk ke depan bagaimana, sehingga nanti di depan kita tidak perlu mengadakan pertemuan-pertemuan seperti ini yang lebih banyak, namun langsung kerja. Jadi barangkali yang paling penting adalah menentukan siapa-siapa korbannya, ya Pak, mohon izin. Nanti Pak Kapolres sebagai ketua pelaksana tentu sudah punya rencana aksi bagaimana. Nanti kami siap untuk mensupport dengan sesuai dengan tugas dan fungsi kami. Mudah-mudahan kemarin satuan tugas yang berkaitan dengan pusat informasi juga sudah bekerja dengan baik. Memang hal yang penting yang kedua, selain daripada social distancing saat ini, mungkin dibilang kedua juga buat saya sebetulnya itu juga penting. Sama pentingnya adalah informasi. Mohon agar para stakeholder yang punya kompetensi untuk memberikan informasi, berikan informasi yang seakurat mungkin kepada masyarakat. Tenaga-tenaga medis, beliau-beliau yang sudah ditunjuk untuk menjadi corong utama pemberian informasi kepada masyarakat, mohon agar dapat sesegera mungkin merumuskan langkah-langkah yang paling efektif untuk memberikan informasi yang paling akurat kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan kepanikan. Saya yakin bahwa protokol-protokol pencegahan yang sudah disampaikan oleh pemerintah pusat melalui websitenya KSP, Kepala Staf Presiden, itu sudah ada cukup lengkap ya, tinggal diejawantahkan di tingkat lokal, baik pencegahan atau protokol-protokol untuk di transportasi publik, kemudian bagi tenaga kesehatan, pendidikan dan seterusnya. Satu lagi Bapak mohon izin, tadi Pak Bupati juga sudah menyampaikan, perhatikan tenaga medis dan para petugas yang langsung berhubungan pertama kali dengan korban atau suspek. Apapun itu, kalau beliau-beliau ini tidak dilengkapi dengan peralatan yang cukup, dengan peralatan yang memadai, maka dari situlah rantai itu nanti tidak akan terputus. Rantai itu akan terus berputar. Kelangkaan masker, kelangkaan hand sanitizer, ini juga menjadi hal yang sangat penting yang perlu kita perhatikan.
Bagaimana mungkin kita meminta masyarakat untuk mengenakan masker apabila Anda sakit kalau maskernya tidak ada? Kemarin saya sudah sempat komunikasi dengan Bupati, minta harus segera untuk mengeluarkan pernyataan atau surat edaran atau sejenisnya, karena masyarakat ini perlu kita pemerintahan Bekasi ini hadir merespon dan menjawab. Salah satu bentuk kebingungan masyarakat adalah ketika pikiran mereka bertanya-tanya tidak ada jawaban, ya, atau kemana harus bertanyanya. Oleh karena itu di zaman sekarang memang adalah masa keterbukaan informasi, dan kitalah yang menyiapkan konten informasi apa yang mesti kita sajikan. Nah, Diskominfo sebagai lapangannya, kemudian dinas-dinas lain sebagai yang mengisi kontennya. Ya. Kalau perlu yang disebut konten adalah konten tersebut atas nama pemerintahan Kabupaten Bekasi. Kan zaman sekarang bisa jadi orang Bekasi mengambilnya dari Depok, dari DKI. Nah, saya pikir saya sebagai salah satu unsur pemerintahan Kabupaten Bekasi harus atas nama pemerintahan Kabupaten Bekasi. Mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kaitannya dengan fungsi tugas dan tanggung jawab saya dalam hal ini untuk sebagai pihak aparat keamanan. Sekolah sudah diliburkan. Apa yang dipastikan adalah mereka itu libur dan tidak kemana-mana, tidak melaksanakan aktivitas. Jangan sampai mereka libur malah main bola dengan teman-temannya di lapangan, berinteraksi dengan teman-temannya. Percuma kita bikin libur kalau dia tidak diam di rumah. Kemudian tadi disampaikan juga oleh Wakil Ketua Dewan masalah tempat ibadah. Saya masih temukan beberapa tempat ibadah kemarin saya keliling itu belum dilipat sajadah maupun bahkan mukena pun masih tergantung di situ. Dan ini perlu sosialisasi secara terus-menerus tanpa bosan, dan perlu ketegasan yang harus diambil untuk mengambil langkah-langkah memutus jaring penyebaran virus COVID-19 ini. Kemudian yang perlu kita simak lagi yaitu masih ada tempat umum seperti kendaraan umum yang setiap hari orang bergantian di sana. Sejauh mana kita bisa untuk mendesinfektanisasi kendaraan-kendaraan umum. Kendaraan umum ini sampai dengan angkot-angkot pun merupakan sarana penyebaran virus yang perlu kita waspadai. Fasilitas umum seperti dari pasar, supermarket dan sebagainya, kita sudah berbicara juga dengan Kapolres, dengan para Forkopimda, bahwa ini merupakan kebiasaan orang pulang dari pasar habis belanja, udah belanja aja, pulang belanja lu mandi, ganti baju yang bersih, pakaian itu dicuci. Itu perlu penekanan secara terus-menerus. Tadi Ibu Menjadi sudah menyampaikan juga kumpulan masyarakat, aksi unjuk rasa, demo dan sebagainya, tangguhkan dulu agar tidak dilaksanakan. Dan ini perlu diberitahu pada korlap juga para rekan-rekan kita dari ormas-ormas yang ada. Yang paling penting adalah sosialisasi secara terus-menerus dan bisa mengambil tindakan tegas. Untuk kegiatan-kegiatan seperti pengajian bersama, kegiatan-kegiatan kumpulan-kumpulan massa, musyawarah dan sebagainya, kelompok tani, tangguhkan dulu untuk sementara. Dan saya sudah sampaikan kepada jajaran saya dan kami dan Babinsa bekerja sama dengan Babin Aktimas dan para Kapolsek, apabila ada rekan-rekan yang menemukan di lapangan seperti masih ada musyawarah yang jumlah banyak dan sebagainya, tangguhkan, ambil tindakan tegas, temui yang tertua, Pak, disarankan tidak, karena ini saat ini kondisi ini jangan sampai kita jadi kejadian seperti Tangerang, sudah kasus luar biasa untuk virus COVID-19 ini. Solusinya apa menghadapi corona ini? Kata Allah, fasolli li rabbik, doa. Kita hanya bicara pendekatan ilmiah. Padahal menurut saya dalam menghadapi masalah problema, ya, harus ada dua pendekatan yang kita gunakan. Yang pertama, pendekatan ilmiah. Gerak dinas kesehatan, gerak pada Polres, pada Dandim, Buka Jami, semua
elemen masyarakat, pemerintah Kabupaten Bekasi gerak. Itu pendekatan ilmiah. Tapi jangan lupa, ya, banyak masalah yang nggak bisa kita selesaikan secara logika, secara ilmiah. Maka kita pun harus pakai pendekatan ilahiyah. Banyakin doa. Saya rasa rekan-rekan yang merasa tupoksinya terkait dengan gugus tugas ini sudah harus memajukan dirinya untuk masuk dalam posko ini. Mulai dari dinas kesehatan, dinas perhubungan, kemudian dinas pasar, kemudian satpol pp, dinas tenaga kerja, kemudian dinas-dinas lain yang terkait harus sudah masuk ke sini. Dan secara bersama-sama sesuai dengan tupoksi nanti melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk tadi yang saya bilang memutus rantai dan tentang terjadinya penularan atau peningkatan wabah COVID-19. Kita berupaya menjadi orang yang tidak ditularkan dan tidak menularkan. Sekali lagi, kita berupaya menjadi orang yang tidak ditularkan dan menjadi orang yang menularkan. Bisa saja kita sehat, kemudian sholat bareng-bareng di sana, ada yang sakit, akhirnya kita tertular dan kita juga nanti akan menjadi orang yang menularkan. Ya, tapi kalau diputus itu, maka akan hilang. Satuan tugas ini nanti akan kita lengkapi dengan WA group yang nantinya semua komunikasinya ada di situ, jadi tidak bertemu langsung. Ada instruksi-instruksinya kita sampaikan melalui WA group. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tadi harapan kita Bekasi selalu diberikan keamanan sehingga tidak lagi virus corona ini ada di Bekasi. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.